I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Islam masuk dan berkembang di Indonesia awalnya melalui hubungan perdagangan. Hal itu kemudian berkembang dan melalui perkawinan, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Setelah berkembang agama Islam, kemudian memberikan pengaruh terhadap pola hidup masyarakat Indonesia. Pada abad ke-13 Masehi, mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut lahir sebagai suatu kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang baru setelah berakhirnya masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam? Mari kita pelajari bersama-sama. Islam di Indonesia, sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran itu. Kaum pedagang mengenalkan agama dan budaya Islam kepada para pedagang lain, mampu kepada penduduk setempat. Maka mulailah ada penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Lama-kelamaan penganut agama Islam semakin bertambah, bahkan kemudian berkembang perkampungan pada pedagang Islam di daerah pesisir. Penduduk setempat yang telah memeluk agama Islam kemudian menyebabkan Islam kepada sesama pedagang, juga kepada sanak keluarganya. Akhirnya Islam mulai berkembang di masyarakat Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh para pedagang Islam di Gujarat, Arab, dan Persia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat para ahli itu didukung oleh teori-teori Islam ke Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mencakup. Teori ini menjelaskan tentang peranan orang-orang Gujarat dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan kesamaan bentuk batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada 1297 Masehi di Pasai dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 1419 Masehi di Gresik dengan batu nisan yang berasal dari Gujarat. Yaitu teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Jadiningrat, menjelaskan tentang kesamaan kebudayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia dan kebudayaan yang berkembang di Persia. Misalnya peringatan Asyura tanggal 10 Muharram sebagai peringatan mazhab sah atas wafatnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga teori Mekkah. Teori ini menjelaskan tentang peranan orang-orang Arab dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekkah. Salah seorang tokoh yang menganut teori Makkah adalah Hamka. Persebaran Islam di Indonesia. Sekitar abad ke-7 Masehi, agama Islam mulai masuk ke kawasan Indonesia. Daerah yang pertama kali menerima ajaran Islam yakni Samudra Pasai yang terletak di pesisir Aceh Utara. Selain Samudra Pasai, Malaka pun menjadi salah satu daerah yang banyak dikunjungi para pedagang Muslim. Malaka memiliki letak yang cukup strategis
dalam hubungan pelayanan dan perdagangan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat. Peran Islam di Indonesia adanya perdagangan, pernikahan, pendidikan, politik, dan kesenian. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, pada bidang politik. Dalam bidang politik, masuknya budaya Islam, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mulai runtuh dan peranannya mulai digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Yang kedua, bidang sosial. Dalam ajaran agama Islam tidak menerapkan sistem kasta serta agama Hindu. Hal ini menyebabkan pengaruh Islam berkembang pesat dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Dalam bidang pendidikan, pada awal-awal masuknya Islam di Indonesia, mulanya pendidikan agama dilaksanakan di masjid, langgar, atau surau. Selanjutnya, bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia yang menganut agama Islam. Selanjutnya, bidang kebudayaan. Adat istiadat dan kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Selanjutnya, adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Gorontalo atau Makassar, Kesultanan Ternate Tidore, dan Kesultanan Banjar. Peninggalan sejarah pada masa Islam, yaitu adanya masjid, keraton, makam, seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, dan seni upacara dan tradisi.